cerita dong tentang kerjaan pertama kamu tuh. Kamu kan kerja di kebun apa gitu. Tuhan bawa kita ke sini dan kita memulai hidup di sini benar-benar dari bawah. Dan kita tuh nggak malu karena kalau maling itu baru malu ya guys ya. Benar. Halo guys, kembali lagi di channel Keluarga Henry di New Zealand. Kali ini kita mau cerita gimana aku dapat pekerjaan pertama aku di New Zealand ya. Nah, kalau pertama kali gimana kita bisa pindah sampai ke New Zealand, teman-teman bisa ngelihat video awal mula Ada kita pindah ke New Zealand ada di atas sini. Jadi buat cerita yang pendek banget aja untuk perkenalannya. Jadi namaku Indah, ini Henry, dan pertama kali kita kesini karena aku kesini buat sekolah dulu. Iya benar. Nah, abis itu akhirnya 6 bulan kemudian Henry datang menyusul dan begini ceritanya Henry. Oke, anak-anak kita sudah mulai berdatangan. Mari kita suruh mereka main dulu supaya kita bisa ngobrolnya enak. Ya, jadi pertama kali sekali itu sekitar hampir 14 tahun yang lalu guys. Jadi udah lama banget. Dan pada saat itu New Zealand memang masih gampang, masih dibandingin sekarang kan udah susah banget sekarang ya untuk dapetin work visa. Karena pemerintahnya juga membatasi dengan peraturan-peraturan yang sangat ketat. Jadi dulu itu aku termasuk yang sangat beruntung gitu ya. Jadi pertama kali aku datang sini tuh Indah yang bantuin aku untuk cariin aku kerjaan. Jadi dia teleponin orang-orang yang bersedia ya untuk membantu aku untuk ganti visa turis aku jadi visa kerja gitu. Iya, soalnya waktu itu kan kita udah jadian ya. Kita udah jadian udah lumayan lama kayak 3-4 tahunan gitu. Terus jadi kita LDR-an gitu guys. Dan kadang-kadang suka ngobrol sama Henry kan waktu itu belum ada WhatsApp, belum ada BBM. Jadi kita waktu itu pakai YM ya, Yahoo Messenger itu guys. Jadi kita kan ada waktunya tuh kayak 6 jam gitu bedanya guys. Jadi kalau misalnya dia balik kerja jam 6-an gitu, di aku tuh jam 12 malam guys. Jadi aku masih nunggu tuh kayak lama banget gitu. Jadi kayak aku juga bilang sama dia, udahlah kamu kesini aja lah gitu. Antara kesel sama hopeful juga sih waktu itu. Dan aku juga dengar dari teman-teman aku yang kalau misalnya mereka lagi lagi liburan gitu. Jadi mereka suka kerja di kebun ya waktu itu, petik-petik buah anggur gitu atau petik-petik buah apa aja. Nah jadi aku tanya-tanya kan gajinya berapa segala macam gitu, dan ternyata gede banget gajinya guys. Jadi aku encourage dia buat datang dari Indonesia pindah ke New Zealand. Itu ada hampir 30 kontraktor aku teleponin guys, tiap-tiap orang. Jadi aku teleponin dan mereka tuh ada yang kayak kesel gitu, kayak ada yang langsung nutup teleponnya karena kan aku bilangnya temen aku ini pakai visa turis, bisa nggak dibantu kerja di tempat kamu, dikiranya ilegal. Padahal waktu itu tuh ada sedikit chance gitu untuk ngerubah visa turis itu jadi visa kerja. Dari sekian banyak ini ada satu orang itu yang kontraktor kamu itu yang mau terima gitu. Benar. Dan akhirnya dia bantuin aku ganti visa turis aku ke visa kerja guys. Jadi itu legal. Dan dia jemput aku di kota Palmerston North waktu itu, dan dia jemput aku dan kita berangkat ke kota Hastings. Jadi aku naik mobil dia guys, dan itu bener-bener kayak aduh ini gimana ya. Kayak aku juga deg-degan kamu juga dibawa oleh orang asing, orang yang nggak dikenal gitu kan, ke kota tidak dikenal, ke kota yang aku nggak pernah pergi juga, nggak ada siapa-siapa. Kita juga nggak tahu perusahaannya tuh kayak gimana, bener atau enggak gitu. Ya tapi ya puji Tuhannya ternyata ya memang dia orangnya baik, dia mau bantuin, dan aku ditaruh di satu rumah yang memang semuanya itu pekerja kayak gitu. Jadi kamu waktu itu langsung di drop di rumah itu? Iya, langsung di drop di rumah itu. Di mes berarti ya? Iya, kayak di mes gitu. Dan mesnya itu jauh banget dari pusat kota guys. Itu kayak di pinggir-pinggir kebun kayak gitu. Soalnya di sana kan banyak banget kebun apel, kebun apalagi yang buah-buah pir gitu kan. Jadi aku tuh sudah di drop di sana. Dan ya udah aku bergaul aja sama orang-orang di sana, dan kebanyakan di sana orangnya orang Malaysia guys.
di mes itu. Tapi ada juga banyak orang South America kayak dari Chili dan dari Brazil gitu. Jadi perasaan kamu waktu pertama kali ke situ gimana? Waktu malam pertama? Malam pertama ya deg-degan banget gitu. Kayak wah, kayak unreal kayak gitu. Kok bisa aku ada di sini gitu? Kok aku ada di tempat yang nggak tahu di mana, nggak tahu apa terjadi apa kayak gitu. Kayak bener-bener kayak ini kayak bener-bener unreal lah kayak gitu. Nggak percaya. Dan di saat itu aku tuh belum bisa masak, guys. Nggak bisa masak. Jadi bener-bener struggling banget sih. Waktu itu aku sudah mikir, wah kalau kayak gini mendingan aku balik aja lah, soalnya. Jadi kamu sempet takut ya? Bukan takut sih, kayak wah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Soalnya kan tempatnya jauh, aku nggak ada kendaraan. Terus aku nggak bisa masak. Terus mau beli makanan juga nggak bisa gitu. Jadi benar-benar kayak. Kenapa beli makanan nggak bisa? Karena jauh. Oh, nggak ada mobil. Nggak ada transport. Iya, jauh banget dari kota itu, jauh banget. Mungkin kalau naik mobil aja mau setengah jam. Oh ya? Untuk ke supermarketnya. Ya kan dan di waktu itu tengah-tengah belum kebun. ada Google Map ya? Pakai map beneran kan Pakai waktu map itu? beneran, nggak ada. Wah, nggak. Dulu 14 tahun yang lalu nggak secanggih sekarang, guys. Google Map. Handphonenya juga apa waktu belum BBM ya? Handphone manual aja ya? Iya, BBM sih. BBM. Udah mulai ya tahun. Ya, Kamu udah pakai BBM? Kayaknya belum. Nggak tahu. Lupa. Udah lama banget. Tapi kayaknya kita masih manual semua. Enggak, aku masih pakai Sony Ericsson waktu itu, handphone yang biasa. Oh iya. Iya. Sekarang bener-bener udah enak banget, udah canggih banget ya. Dan abis itu ada untungnya ya teman-teman orang Malaysia itu, teman-teman baru ya, yang serumah itu ada yang bantuin, anterin ke supermarket, akhirnya beli bahan-bahan, tapi ya itu masalahnya nggak bisa masak. Aduh, lucu Jadi banget. dibantu banget sama mereka ya. Dibantu banget. Jadi aku cuman kayak masaknya yang seadanya lah, yang kayak apa ya, mie goreng atau kayak spaghetti yang direbus sudah langsung siap jadi kayak gitu, guys. Sama yang beli daging-daging jadi kayak gitu. Terus work visanya gimana kamu diurusin? Udah diurusin. Aku jadi langsung diurusin sama orang yang jemput kamu itu. Jemput itu. Jadi dia besok-besokannya dia bawa aku ke bank gitu kan. Di sini harus ada bank, ada bank account, ada pajak juga, nomor pajak kita didaftarin juga sama dia pas ngurus bank. Habis itu juga ngurus visanya dia juga yang bantuin. Jadi diurusin juga visanya. Jadi bersyukur banget ya, iya, ketemu sama orang yang tepat ketemu orang yang tepat. Jadi benar-benar semuanya diurusin dan semuanya itu legal. Iya, tapi untuk sekarang ya nggak bisa lagi karena itu udah 14 tahun yang lalu. Oh, jadi sekarang optionnya udah nggak ada lagi, nggak bisa lagi. Semuanya udah berubah kayak gitu, guys. Nah, cerita dong tentang kerjaan pertama kamu tuh. Kamu kan kerja di kebun apa gitu. Jadi aku kerjanya di kebun apel, petik-petikin apel. Pada saat itu soalnya lagi musim buah apel, guys. Jadi musimnya tuh kalau di sini tuh musim buah apel tuh sekitar dari bulan Februari akhir sampai sekitar April atau Mei kayak gitu. Dan kamu datang sini Maret ya? Dan aku datang sini akhir Maret. Jadi pas lagi mau end of season lah, lagi mau apelnya tuh udah mau finish. Jadi aku kesempatan juga untuk petik-petikin apel kayak apel Fuji gitu kayak. Bucketnya kamu taruh jadi di aku taruh dada. Di depan sini ada bucket, terus bucketnya udah penuh, nanti kita ke satu bin gitu kayak satu kotak, kita taruh semua apelnya di satu kotak itu. Nah dari kotak itu udah penuh, satu kotak itu kalau nggak salah kita dikasih 300.000 atau 350.000 sekitar itu. Satu kotaknya gede banget. Gede banget, bisa masuk 4 orang kali. Jadi apelnya mungkin ada ratusan kilo gitu. Wow. Nggak gampang juga, guys. Jadi sehari bisa penuhin itu? Sehari bisa, minimal 4 lah. Hah? Sehari 4 itu? 4 bin ya. Wah, 3 kali 4 120. 1 juta bisa dapat ya 1 juta sehari ya waktu itu. Kadang-kadang kalau orangnya udah experience, ada yang bilang ada yang bisa sampai 8, ada yang sampai 2 jutaan gitu, 2 juta. Ada yang bisa 10 juga. Dan itu 14 tahun yang lalu ya. 14 tahun yang lalu. Jadi tergantung orangnya cepet apa enggak kayak gitu. Kamu tinggi bisa lah. Kalau kayak aku kan masih naik tangga, itu kan iya, kita juga naik tangga, bener. Jadi kerjaan buruh ya, maaf ya, maksudnya kan kerjaan kasar buruh gitu aja dapatnya sehari itu sekitar ya 1 juta sampai 2 jutaan, guys, tergantung seberapa cepat kita gitu. Nah, habis itu dari apel kamu ke
aku pergi ke Mandarin. Buah Mandarin itu jeruk Mandarin. Jeruk Mandarin. Jadi enak ya? pas lagi musim aku tuh lagi musim buah. Jadi aku panen buah, pergi ke satu tempat ke tempat yang lain. Kalau sudah habis tuh apelnya kita pindah ke tempat yang lain. Habis apelnya habis aku pindah ke jeruk, guys. Jadi aku petik-petikin jeruk. Jeruk paling seru dah, jeruk enak soalnya aku suka jeruk dan jeruk itu nggak terlalu berat. Jeruk itu lebih ringan daripada apel. Kalau apel itu benar-benar lebih berat daripada jeruk. Nah dari jeruk itu udah habis, baru aku pindah lagi ke anggur. Iya, nah dari anggur habis itu aku menetap di kebun anggur, guys. Iya, jadi bukan ajaibnya sih, luar biasanya kamu waktu itu kerja 2 minggu ya. Abis itu udah bisa beli mobil sendiri, terus nyamperin aku, guys, di luar kota gitu. Aku sampai surprise banget dia bisa semandiri itu dan seberani itu gitu. Mobil pertama aku waktu itu Subaru apa gitu ya. Subaru Legacy ya? Legacy atau yang apa lama gitu. Banget. Iya, yang tahun nggak tahu lah. Pokoknya murah banget. Mobil di sini murah banget. Mobil second hand mobil ya. second hand ya, mobil bekas gitu yang tahun-tahun kayak tahun awal-awal 2000 itu 10 juta berapa ya. Pokoknya 1 minggu gaji kalau kita bisa save 2 minggu lah. 2 minggu kita bisa beli 1 mobil bekas kayak gitu ya. Soalnya di sini tuh mobil tuh fungsinya ya, bukan sebagai luxury, bukan kemewahan gitu. Iya, jadi udah pas minggu pertama, minggu kedua udah enak gitu, dapat visa kerja dan segala macam. Habis itu ya bekerja di kebun itu udah enjoy aja. Cuman capeknya memang capek fisik sih. Fisiknya bener-bener digempur banget karena hujan. Kadang-kadang hujan kita juga kerja, kadang-kadang panasnya tuh di sini terik banget kayak gitu. Gelap-gelap kadang-kadang ya kalau kontrak job ya. Enggak boleh, gelap-gelap nggak boleh. Udah tutup dia sampai sore udah kayak gitu. Kadang-kadang dingin, pagi-pagi tuh dingin banget, siang panas banget dan sudah sore udah mulai dingin banget. Kayak gitu aja sih. Tapi aku tuh bangga loh sama kamu loh. Oh iya dong. Soalnya dia benar-benar memulai ke luar negeri itu, guys, itu tuh benar-benar dari ground, dari bawah banget, bukan yang dia langsung kerja di kantoran atau segala macam, itu enggak, tapi dia mulai benar-benar dari visa turis, terus benar-benar dari bawah terus ke atas gitu, sampai akhirnya dia bisa sekarang menghidupi keluarga dengan 4 anak ini, guys. Yang ini yang paling kecil ya. Iya. Jadi gimana, kamu kaget nggak dari di Indonesia kerja di kantoran, ada kualifikasi, tiba-tiba langsung pindah ke sini terus kerja dari bawah kayak gitu? Sempat enjoy aku enjoy ya? Iya, kalau pribadi aku enjoy, tapi banyak juga kan orang yang tiba-tiba kerja dari kantoran, apalagi mereka udah punya posisi ya. Kalau dulu kan aku baru fresh graduate, guys. Aku kerja di satu tempat dan dapat kerjaan fresh graduate, dan abis itu aku kerja di kebun dan aku compare gajinya kayak gitu, guys. Wah, ini 1 hari aja bisa hampir dapat 2 juta, seminggu bisa dapat hampir ya sekitar dari 5 juta sampai 8 juta, guys, bersih gitu, sudah potong teks. Jadi aku pikir wah enak juga di sini gitu kan. Terus santai ya, soalnya kalau kerja fisik itu kan dibawa tidur, besok paginya seger. Yang penting kita udah kebiasa, badan kita udah kebiasa, udah enak. Kalau kerja kantoran kan lebih banyak mental kayak gitu. Tuhan bawa kita ke sini dan kita memulai hidup di sini benar-benar dari bawah. Dan kita tuh nggak malu, karena kalau maling itu baru malu ya, guys ya. Iya, tapi kalau misalnya kita di sini hidup dengan jujur, bekerja keras, itu nggak ada yang perlu dimaluin. Iya, dari dulu aku udah diajarin sama terutama mama aku sih. Yang penting kerja apa aja oke. Yang penting jangan maling, karena kalau maling kan itu trustnya tuh orang tuh hilang kepercayaan sama kita. Iya, yang penting reputasi ya, nama baik daripada kekayaan yang melimpah. Iya, bener. Jadi ya nggak masalah. Iya, betul. Itulah perjalanan Henry pertama kali mendapat pekerjaan di New Zealand, guys. Iya, guys. Semoga ini menginspirasi ya, dan juga mudah-mudahan bermanfaat juga. Bermanfaat buat teman-teman yang nonton. Oke, thank you. Oke, sekian dulu video kali ini, guys. Oke, jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komen, guys. Bye-bye. Bye. They never seem to leave my mind. On this road that I am on, I gotta stay here for some time.